Oke, siap. Saya sudah paham. Sekarang pertanyaannya satu. Andai kata kita sebagai makhluk, katakanlah diri kita ini makhluk. Kalau kita nggak sholat terus gimana? Kita punya didikan, kita punya anak siswa, gak nurut pada diri kita, apa yang kita tindak? Mau nggak mau harus menurut. Tapi kalau sampean mau nggak mau harus sholat, terus kira-kira gimana? Ini tindak laku yang sering kali kecolongan dari diri kita. Kita berani menegakkan aturan yang dibentuk oleh manusia. Benar gak? Itu kan dibentuk oleh aturan manusia untuk kemaslahatan keorganisasian. Tapi kalau itu untuk aturan agama, untuk kekuatan diri kita, untuk kekuatan keimanan kita, untuk kekuatan ketakwaan kita kepada Allah, kok semudah itu pula kita meninggalkannya? Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih penting mana aturan siswa kesiswaan ataukah aturan sang khalik kepada makhluknya? Monggo spekulasi diri, tolak ukur diri kita sendiri, supaya kita biar tidak jadi orang yang iguh, angkuh lan pengkuh. Kita ini punya kepala, bukan korek api. Jadi kalau kita menghadapi suatu problema, suatu masalah, biar nggak gampang tersulut. Dari apa? Laksanakan ibadah untuk menenteramkan pikiran dan hati kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba syai'an fa huwa dzikruh." Kalau kita cinta kepada Rasulullah, hak yakin kalian pasti akan sering berzikir kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada keorganisasian, kalian semua pasti orang sekitar lingkungan kita ajak bahasan masalah organisasi. Benar enggak? Benar enggak? Kita ajak bahasan aturan. Tapi seberapa cinta kita kepada Rasulullah sehingga kita banyak lupa terhadap beliau? Mana? Yang dikatakan umat ini mana? Umat yang dicintai oleh Rasulullah itu di mana? Pun gak dado sedina sewengi awak dhewe selawat nang Kanjeng Nabi sak pira? Sedina sewengi awak dhewe mbaktekno diri nang Allah. Kadar ukuran kita yang tahu diri kita masing-masing. Sak pira? Dengan apa fasilitas Allah yang sudah kita terima saat ini? Andai kata kenikmatan Allah yang sudah kita terima saat ini berupa mata, diambil kenikmatan ini oleh Allah sehingga kita gak bisa melihat, bagaimana?
Kecewa tak kita? Kira-kira kecewa apa? Jawab. Kecewa enggak? Kecewa. Sama enggak ngukur seberapa pula kecewanya Rasulullah melihat kita sebagai umatnya yang seperti ini. Mana yang dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Rasa syukur kita sebagai umat Rasulullah, rasa syukur kita sebagai hamba Allah yang sudah menerima kenikmatan, fasilitas yang segalanya yang kita terima, yang sudah kita gunakan selama ini. Andai kata Allah bertanya pada kita, hai fulan makhlukku, kau sudah menggunakan fasilitasku, di mana rasa syukurmu kepada aku? Maka ayo diingat, satu yang perlu kita ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh kepada sholat kita. Hanya kita yang butuh rahmat Allah. Kita yang butuh. Seorang makhluk yang butuh, bukan pangerannya yang butuh kita. Tapi kenapa kita kok indah-indahan seperti ini? Di mana? Rasa nikmat syukur kita kepada Allah ini di mana? Ataukah kita lalai dengan indahnya nikmatnya Allah yang sudah kita terima? Ayo, sebelum kita dipertanyakan oleh Allah dengan kenikmatan yang ada selama ini yang kita pergunakan, sepandai-pandai kita untuk bisa pengoreksian diri semampu kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu makalah yang harus kita terima. Mari kita belajar bersyukur dan mensyukuri kenikmatan Allah. Belajar mengembalikan lagi makhluk sebagai hamba yang benar-benar taat dan cinta kepada Rasulullah. Andai kata kita punya benda, suatu benda, benda ini bagus, lalu kalian pinjam, kalian punya, aku pinjam, tapi aku kembalikan dengan keadaan robek, suwek kabeh, sing gak roh wujude, gak roh rupane, terus gak kena digawe. Kira-kira apa tuntutan? Nah bagus, marah. Dan kalau Allah mempertanyakan, kamu wujud dulu itu suci, bersih, tapi kenapa sekarang kau kembalikan kotor seperti ini? Gimana kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di mana letak kita? Ada satu ayat yang mengatakan, man arafa nafsah wa arafa rabbah. Kalau kita tahu posisi diri kita sebagai hamba yang buruk,
sing paling elek, paling bejat, paling kurang ajar, maka di situ kita akan menemukan kenikmatan Allah. Suatu makhluknya Allah yang kita terima, yaitu nikmatnya hidup yang dikasih Allah, selalu sehat walafiat. Kalau kita nggak bisa menemukan diri kita, di mana kita bisa bersyukur terhadap Allah? Bukan nikmatnya Allah yang berkurang, tapi rasa syukur kita yang selalu hilang. Gini apa mboten? Monggo. Mulai malam ini belajar kita selalu bersyukur dan bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tanpa beliau kita loh gak oleh apa-apa. Tanpa adanya pertolongan baginda Nabi, kita loh gak ada apa-apanya, gak akan bisa apa-apa. Kenapa? Allah mewujudkan suatu dunia dan seisinya ini karena adanya roh Nabiuna Muhammad. Kalau kita sebagai anak ulama apakah seperti ini pula akhlak kita, rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah? Monggo nggih. Ayo mulai kita tata lagi akhlak kita, cinta kita kepada Rasulullah, dan selalu bersiaga untuk menjaga ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun nggih sakmonten insyaallah pertemuan lagi nanti kita bahas lebih rinci lagi. Untuk saat ini wasawir atau eros saling mengisi, saling mengingatkan ini mudah-mudahan dapat barokah, selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.